Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. telah memberikan begitu banyak syafaat di dunia ini kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, teman-teman, kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan PKM ini. Kami dan khususnya saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman atas partisipasinya dari awal kegiatan PKM sampai saat ini. Dan semoga kegiatan PKM di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan menjadi nilai pahala buat kita di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan ke-6 ini materi yang akan dibahas yaitu hadis tentang macam-macam syahid. Adapun penjelasan hadis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aliansyah. Secara hadis akan dijelaskan oleh Tia Kumalasari dan Balkis Hanifia Gunawan. Dan pelajaran yang akan dipetik akan dijelaskan oleh Maida Permatasari. Untuk itu, kepada rekan-rekan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Nah, di sini saya akan membacakan teks hadis macam-macam tentang macam-macam syahid. Sebelumnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 155 Allah berfirman, saya akan membacakan ayat 154-nya saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kalian mengatakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah atau mati di medan perang atau mati syahid bahwa mereka itu mati. Mereka itu hidup, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Baik, lanjut saja kepada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Summi an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi tariqin wajada gusna syaukin ala tariqi fa akharahu fasyakarallahu lahu faghfaralah wa qala asy-syuhada'u khamsatun al mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla, rawahul Muslim. Yang artinya yaitu menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya. Ia berkata, aku telah membaca hadis ini kepada Malik dari Sumiyyi, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan dan ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberikan ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada itu ada 5. Yang pertama, orang yang mati karena penyakit taun. Selanjutnya orang yang mati karena sakit perut. Selanjutnya orang yang mati karena tenggelam. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang terakhir orang yang mati yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Syarah hadisnya dilanjutkan kepada Tia Kumalasari dan Balkis Hanifia Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan syarah atau penjelasan hadis. Nah,
Syahid merupakan salah satu terminologi dalam Islam yang artinya adalah seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah. Nah, sungguh menggiurkan pahala yang ditawarkan untuk orang yang mati syahid. Nah, 6 keutamaan telah disiapkan menantinya. Nah, yang pertama yaitu pahala yang menggiurkan mati syahid, yaitu yang pertama dosanya akan diampuni segera setelah kematiannya, yang kedua segera diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, yang ketiga dijaga dan dihindarkan dari siksa api neraka, dan tetap dijaga dalam keadaan aman dan terhindar dari rasa takut ketika dibangkitkan dari kubur, yang keempat diberi mahkota kemuliaan yang luar biasa indahnya, yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan keenam, diberi hak untuk memberi syafaat yang bisa mengeluarkan dari neraka dan memasukkan ke surga terhadap 70 orang anggota keluarganya. Nah, di sini itu ada 6 keutamaan orang yang matinya syahid. Nah, hal ini secara jelas dikemukakan oleh Nabi dalam hadis berikut. Qala Rasulullah SAW, "Lisyahidi indallahi sittu hisoli yufaru lahu fi awali da'fati wa yara maq'aduhu minal jannah wa yujaridu min azabil qabri ila akhirihi rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah." Nah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan, yang yaitu dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, dan lain-lain yang telah dijelaskan saya yang pertama tadi. Nah, ini hadis dari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya nomor 2796 dengan sanad sahih. Nah, hadis ini sahih bukan dhaif. Nah, konon hadis ini sering digunakan oleh orang-orang tertentu ketika akan merekrut anggota baru untuk dimasukkan dalam jaringan radikal yang membolehkan melakukan teror. Nah, ini orang yang mau perang. Nah, mereka menghalalkan darah orang lain yang dipandang kafir, bahkan melakukan bom bunuh diri. Nah, hadis tersebut memang sangat menggiurkan, bukan hanya untuk mereka yang temarjirnalkan dalam kehidupan nyata di dunia. Nah, bahkan untuk orang mapan yang memiliki semangat keberagamaan yang tinggi pun akan sangat tertarik dengan janji-janji yang ada dalam hadis ini. Nah, kalian tergiur gak nih sama mati syahid? Tergiur, nu penting husnul khotimah we ah. Nah, iya. Nah, kembali lagi dari kata syahid. Syahid berasal dari akar kata syahida, yang berarti hadir serta menyaksikan, baik dengan mata lahir ataupun mata batin. Nah, sedangkan syahid berarti saksi atau orang yang menyaksikan sesuatu. Nah, mereka bersaksi dengan hati atas apa yang mereka dengar. Menurut Ar-Ragib Al-Asfani, orang yang mati syahid adalah orang yang ketika hendak mati atau sakaratul maut. Nah, yang pertama yaitu ia menyaksikan para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu untuk memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Nah, ini ada di dalam Quran surat Fussilat ayat 30, surat nomor 41. Nah, ini ketika kalian sedang sakaratul maut, ini yang terjadi. Ia misalnya saya sakaratul maut. Nah, tapi mati syahid. Nah, saya itu dalam keadaan melihat para malaikat turun ke diri saya. Nah, sambil malaikat tersebut mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Nah, ini otomatis malaikat menyuruh kita untuk bergembira untuk menuju surganya Allah. Nah, yang kedua,
ia menyaksikan berbagai macam kenikmatan akhirat yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hadid, surat nomor 57 ayat 19. Nah, yang ketiga, ia menyaksikan ruh mereka tetap hidup dan berada di sisi Allah. Nah, ini juga ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 169 surat nomor 3. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ketika kita mati dalam keadaan syahid, nah kita disaksikan oleh 3 macam tersebut yang tadi disaksikan ada malaikat ya. Kita menyaksikan malaikat dengan berbicara janganlah kamu merasa takut. Nah, yang kedua menyaksikan berbagai macam kenikmatan akhirat. Nah, kita itu ketika sedang sakaratul maut kita udah disaksikan kenikmatan akhirat. Nah, yang ketiga kita sudah disaksikan oleh ruh mereka, ruh kita yang masih hidup dan udah ditempatkan di sisi Allah. Nah, dengan demikian orang yang mati syahid adalah orang yang sebelum meninggal dunia bersaksi dan beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan setelah mati, dia menyaksikan bahwa semua janji Allah benar. Siapakah orang yang dikategorikan sebagai mati syahid itu? Nah, apakah hanya mereka yang mati dalam perang saja yang dapat disebut orang yang mati syahid? Nah, nampaknya tidak. Masih ada tujuh golongan orang yang matinya syahid. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Zarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Nah, beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata lagi, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Nah, beliau bersabda lagi, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah, penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Nah, Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini hadis ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang kemarin. Nah, bahwa orang yang mati syahid itu ada beberapa macam tandanya kematiannya kayak kemarin kan sudah dijelaskan karena adanya suatu wabah, orang yang tenggelam seperti contoh kayak kemarin ada kasus tenggelamnya KRI Nanggala 402. Nah, itu orang-orang yang matinya syahid. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Balkis Hanafiat. Nah, kembali lagi kepada hadis yang di dalam PPT yang dibacakan oleh Aliansyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hadis yang tadi dibacakan oleh saudara Aliansyah, yang mana artinya yaitu tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan para syuhada ada 5, yaitu orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Tadi kan hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya di jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarahkan hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun, diantaranya adalah penderita sakit perut seperti diare, terus orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghorik adalah orang yang mati tenggelam di dalam air, dan
kata kata sohibul had adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya ke pelajaran yang dipetik dari hadis. Hadis di atas memasukkan mat'un, gitu ya. Mat'un itu adalah orang yang meninggal karena wabah taun. Nah, yaitu orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang, yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Sekian pelajaran yang dipetik dari hadis. Baik, teman-teman, telah selesai pemaparan materi tentang hadis tentang macam-macam syahid. Nah, jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalan dulu nggak? Kenal, Gak usah, udah Nek. langsung aja. Langsung ya. ya. Kalau di zaman sekarang Ayo 2 menit lagi. peperangan seperti itu, ketika orang yang mengikuti perang itu bisa dikatakan mati syahid atau enggak? Karena kan perang sekarang itu berbeda dengan pada zaman Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, terus pada zaman sekarang itu yang bisa atau yang termasuk ke dalam mati syahid itu, yang bisa termasuk ke dalam mati syahid itu yang seperti apa gitu. Sekian. Selain COVID ya. Perang ini maksudnya ke perang gitu. Peperangan yang ada di Indonesia gitu maksudnya ya. Emang zaman sekarang masih ada perang? Ya. Maksudnya. Ya, Paling perangnya perang beda ini tuh ya apa pemikiran gitu. Indonesia. Demo, adanya Demo termasuk syahid tuh. Enggak lah. Tidak bermanfaat. perang. Ya nggak sih? Iya. Tawuran, perang sarung termasuk Ditampung mati dulu syahid ya. tuh. Ya, silakan yang lain. Ya baik, menyingkat waktu ya daripada nanti kelamaan kesorean. Tadi pertanyaannya itu apakah perang zaman sekarang atau adakah perang zaman sekarang itu ada perang apa enggak? Kalau memang ada perang itu dikategorikan kalau meninggalnya itu mati syahid atau tidak, dan mati syahid yang seperti apa yang bisa dikategorikan syahid pada zaman sekarang gitu ya, selain perang. Jadi perang zaman sekarang ya bisa kita lihat dari zaman kita udah balik gitu ya, zaman kita pada bahasa Sunda nama hidang, zaman kita mengetahui kondisi Indonesia atau dunia ini nggak ada perang pada zaman Rasulullah. Jadi perang terakhir itu perang yang Turki Utsmani itu perang yang terakhir. Jadi dari zaman kejayaan Turki Utsmani sampai sekarang belum ada perang lagi. Kalau memang ada perang lagi, dikategorikan mati syahidnya itu emang perang membela agama Allah, perang membela agama Islam, atau perang membela kemunkaran, ataupun perang memang memerangi kafir, bukan memerangi Islam itu sendiri, seperti yang kejadian pada tahun lalu itu 212 itu kan demo lah, itulah bahasanya demo, bukan perang ya. Demo itu kan intinya sama-sama Islam, kenapa harus demo gitu kan, sama-sama Muslim atau sama-sama beribadah kepada Allah, kenapa harus demo. Kalau Islam kan itu rahmatal lil alamin, memberikan kasih sayang atau rahmat terhadap seluruh alam. Jadi intinya Islam itu adalah jangan jadikan Islam sebagai radikalisme atau sebagai tempat untuk berperang, tempat untuk menyucurkan darah, atau tempat untuk menghina sesama Islam itu sendiri.
Jadi Islam itu adalah kasih sayang, saling silaturahmi satu sama lain, musyawarah satu sama lain. Itu caranya Islam untuk menegakkan keadilan atau keimanan. Atau ya jadi zaman sekarang itu perang nggak ada lah, menurut saya itu perang nggak ada. Kalau demo atau tawuran atau perang sarung itu nggak dikategorikan perang. Ya itu mah kategorikannya bercanda. Kalau memang ada yang sapat kepalanya itu ya nggak mati syahid, itu mah dendam gitu kan, balas dendam satu sama lain. Kalau dendam kan itu dosa hukumnya. Kategorikan pekerjaan atau kegiatan yang memang dikategorikan mati syahid. Kalau memang dia mati syahid itu adalah suami yang mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Itu kalau mati insya Allah dikategorikan syahid. Cuma syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia mah itu khusus yang perang saja, itu syahidnya syahid dunia dan akhirat nanti. Jadi kalau memang ada suami nih bekerja, itu memang pekerjaannya halal, bukan yang haram ya, bukan yang kekaraokean ya. Yang halal, dia itu jatuh, tapi pekerjaan itunya kan upahnya itu untuk kebutuhan sang istri dan anaknya itu bisa dikategorikan mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Dan juga istri yang mengandung anaknya, melahirkan, habis melahirkan mati atau pas melahirkan dia mati, itu bisa dikategorikan juga syahid. Itu syahidnya syahid akhirat. Atau anak tiplun, anak yang memang baru berojol atau baru melahirkan langsung mati, itu bisa dikategorikan juga syahid. Soalnya anak itu suci. Kalau memang disebut anak jadah, itu yang jadahnya itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Gitu, gimana Opal, Sauki? Jadi intinya mati syahid itu ya emang hakikatnya itu dari Allah dan syariatnya yaitu. Jadi gimana lah takdir, kalau kita ingin mati syahid ya gitu. Kalau udah punya suami harus berbakti kepada suami, harus berbakti kepada mertua dan lain sebagainya. Harus menyenangkan hati suami. Kalau memang suami yang udah beristri harus menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Itu juga syahid. Itu juga pekerjaan di jalan. Gitu. Sekarang. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari materi hadis tentang macam-macam syahid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.